Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Maizara Cahyono dengan NIM 0252111 dari kelompok A9. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan anatomi dinding abdomen. Nah, untuk dinding lapisan abdomen itu terdiri dari anterolateral dan posterior. Nah, untuk anterolateralnya sendiri itu ada kulit. Nah, kulit ini melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilikus. Nah, untuk kulit itu ada musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, musculus transversus abdominis, fascia transversalis dan fascia extraperitoneal dan peritoneum parietal. Nah, terus habis itu ada fascia superficialis, ada fascia Camper dan fascia scarpa. Nah, untuk fascia scarpa itu meluas ke superficial ke skrotum pada fascia dartos. Dari dalam area skrotum fascia dapat ditelusuri ke belakang berlanjut menjadi fascia coles yang menyatu pada lapisan peritoneum yang lebih dalam. Fascia scarpa di inferior lanjut ke paha dan di bawah ligamentum inguinal bergabung pada fascia lata. Nah, untuk yang ke arah superior atau regio pectoralis itu fascia superficial pectoralis. Nah, untuk ke arah dorsal atau regio dorsum itu fascia superficialis dorsis. Nah, selanjutnya ada fascia profunda. Nah, fascia profunda ini merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian dalam fascia scarpa. Nah, fascia profunda itu mungkin dia kayak lemak gitu ya. Selanjutnya itu ada musculus et aponeurosis. Nah, di sini udah jelas banget itu ada flat muscle. Nah, untuk flat muscle-nya itu ada musculus obliquus externus yaitu ligamentum inguinal dan musculus obliquus internus dan musculus transversus. Nah, untuk vertical muscle-nya itu vagina musculus vagina musculus recti itu ada M rectus abdominis dan M pyramidalis. Nah, selanjutnya ada fascia transversalis. Nah, fascia transversalis itu lapis berkelanjutan fascia profundus yang memagari kavitas abdominal yang berlanjut ke dalam kavitas pelvis paling terlihat pada sebelah dalam musculus transversus abdominis. Nah, selanjutnya ada fascia extraperitonealis. Nah, ini tuh kayak dia tuh berisi lemak gitu. Nah, fascia ini itu buat memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Fascia ini berisi jaringan lemak. Nah, fascia ke arah si anterior tubuh itu disebut periperitoneal. Nah, untuk fascia ke arah sisi posterior disebut retroperitoneal. Nah, ada juga viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada peritoneum parietal. Nah, untuk peritoneum parietal itu dia tuh ada dua. Yang pertama kan tuh ada peritoneum parietal. Nah, selain ada peritoneum parietal itu ada peritoneum visceral. Nah, untuk peritoneum itu ada cavum peritoneum major, cavum peritoneum minor, foramen oblique Winslowi. Nah, ini tuh ada perbedaan. Nah, ini ada perbedaan organ retro. Selanjutnya ini. Nah, untuk yang posterior. Nah, lapisan posterior yang pertama ada kulit, ada fascia superficialis dorsi. Dia itu terbagi menjadi muskulus beberapa bagian. Yang pertama ada M latissimus dorsi, yang kedua ada musculus obliquus externus abdominis, yang ada di lapisan kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior, dan di lapisan ketiga ada musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus externus abdominis, dan lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas dan musculus externus abdominis. Nah, ada juga fascia extraperitoneal yang tadi dia itu isinya jaringan lemak. Dia itu isinya jaringan pengikat yang di dalamnya itu isinya jaringan lemak. Ya. Ketiga itu ada peritoneum parietal. Nah, ini tadi yang anterolateral udah aku jelasin. Kulit superficialis ada fascia scarpa, ada fascia carpa, fascia profunda musculus abdominalisnya itu
Nah, ini tadi udah aku jelasin, dan fascia transversal, fascia ekstraperitoneal. Nah, ini juga tadi udah aku jelasin juga. Nah, sebenarnya aku mau jelasin apa sih perbedaannya organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Nah, untuk organ intraperitoneal tuh organ yang seluruh permukaannya dilapisi peritoneum, berada pada kavitas peritonealis. Nah, dia ini ada gaster, duodenum superior, jejunum, ileum, appendix piriformis, colon transversum, colon sigmoidea, cauda pankreas, dan lain dan hepar. Nah, untuk fascia atau organ retroperitoneal berada di luar dia tuh di luarnya kavitas peritoneum. Nah, kalau namanya intra aja, berarti dia di dalam, ininya dia tuh dilindungi semua. Nah, dilapisi peritoneum hanya di permukaan anteriornya saja, bukan seluruh permukaan seperti organ intraperitoneal. Nah, kan misal kalau intraperitoneal tuh semuanya tuh dilapisin, tapi kalau retroperitoneal itu di permukaan anteriornya saja, di depannya saja. Nah, ini tuh organ retroperitoneal tuh adalah saat paker yang pertama ada suprarenal gland-nya, A aorta, D duodenum, P pankreas, U ureter, C colon ascendens and descendens, K kidney, E esophagus, R rectum. Nah, terus ada duplikator peritoneum. Nah, duplikator peritoneumnya sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mesentery, itu alat pengguna peritoneum. Yang kedua omentum, yang ketiga ligamentum peritoneum. Nah, itu laporan yang pertama. Selanjutnya ke laporan kedua mengenai gaster. Nah, oke. Gaster atau lambung. Nah, yang pertama anatomi gaster. Nah, gaster itu terdapat 4 bagian, yaitu fundus gastricum, pars cardia, corpus gastricum, rugae atau plica gastriatica. Rugae itu lekukan-lekukan yang ada di lambung. Nah, habis itu ada pars spherica. Nah, habis itu ada gastroesophagus sphincter atau LES, nada musculus interpiliary, curvatus gastrica major, omentum majus, curvatus gastrica minor, omentum minus, orificum cardium setinggi FTH 11, orificum pyloricum setinggi FL1. Nah, terus ada omentumnya sendiri. Nah, omentum majus, ligamentum itu terdiri dari ligamentum gastrocolika, ligamentum gastrik perineal, ligamentum gastrolienale, ligamentum superior renale. Nah, untuk omentum minusnya sendiri itu ada ligamentum hepatoduodenale, itu berisi vena porta hepatis, arteria hepatica propria, ductus choledocus, plexus hepaticus, dan ligamentum gastrohepaticum. Nah, untuk arterinya, nah ini tuh ada arteri gastrika. Nah, arteri gastrika ada arteri gastrika posterior, arteri gastrika sinistra, arteri gastrika brevis, arteri splenica, arteri gastromentalis sinistra, arteri gastromentalis dextra, arteri gastroduodenalis, arteri gastrika dextra, arteri hepatica communis, truncus colicus. Nah, ini termasuk organ vergut ya. Nah, bisa arteri gastrika sinistra itu berasal dari truncus colicus. Arteri ini berjalan dari superior ke lateral sinistra untuk mencapai esophagus, lalu berjalan turun di sepanjang curvatum minor gaster. Arteri ini memvaskularisasi sepertiga inferior esophagus dan bagian kanan atas gaster. Nah, arteri gastrika dextra ini berasal dari arteri hepatica communis. Arteri ini berjalan ke lateral sinistra di sepanjang curvatum minor dan memvaskularisasi bagian kanan bawah gaster. Arteri gastrika brevis berasal dari arteri lienalis pada hilum lineal dan berjalan ke anterior di dalam ligamentum gastropelinicum untuk memvaskularisasi fundus gastricum. Nah, arteri gastromentalis sinistra ini tuh berasal dari arteri lienalis pada hilum lineal dan berjalan ke depan di dalam ligamentum gastroneal untuk memvaskularisasi gaster sepanjang bagian atas curvatum major. Nah, arteri gastromentalis sinistra berasal dari arteri lienalis arteri gastromentalis dextra berasal dari arteri gastroduodenalis ini. Nah, gastroduodenalis ini merupakan cabang dari arteri hepatica communis. Arteri ini tuh berjalan dari lateral sinistra dan memvaskularisasi gaster sepanjang bagian bawah curvatum major. Maksudnya ada arteri gastrika posterior berasal dari arteri linealis. Nah, dia ini gak selalu dapat dilihat. Nah, selanjutnya, nah ada vena. Nah, venanya itu ada vena gastrika dextra et sinistra. Ini nanti bermuara langsung ke vena portae hepatica
hepaticas. Nah, terus ada vena gastrica sinistra dextra, vena gastrica brevis, vena gastromentalis sinistra, vena gastromentalis dextra, terus ada vena mesenterica inferior, vena splenica, vena mesenterica superior, vena porta hepatis, dan vena esophagealis. Nah, untuk vena gastrica dextra sinistra itu bermuara langsung dari vena porta hepatis. Untuk vena gastrica brevis dan vena gastromentalis sinistra itu bermuara ke vena lienalis. Nah, untuk vena gastromentalis dextra bermuara ke dalam vena mesenterica superior. Nah, untuk inervasinya itu kayak inervasi itu tebal banget. Ini dia itu organ vergut ya. Nah, berarti kalau organ vergut, parasimpatiknya nervus vagus, simpatiknya nervus planicus majus. Nah, ada truncus simpaticus juga, ada plexus coecalis. Nah, terus ada musculus sphincter pylorus mendapat impuls inhibir relaksasi dan nervus vagus. Nah, parasimpatisnya nervus, diingetin aja, parasimpatisnya nervus vagus, simpatiknya nervus planicus majus. Nah, selanjutnya aku akan jelasin sphincter gaster. Nah, sphincter gaster itu ada 2 sphincter penting pada gaster. Pertama ada lower esophageal sphincter atau biasanya disebut LES. LES itu sphincter fisiologis yang mencegah reflux isi lambung ke esofagus. Kedua adalah sphincter pylori yang merupakan sphincter anatomi sejati. Otot plos lapisan sirkular pada bagian pylorus menebal untuk mengatur pengosongan lambung menuju duodenum serta mencegah reflux duodenum ke gaster. Nah, kalau misalnya LS dia itu nggak berfungsi, nah dia tuh jadi nanti itu adalah penyakit GERD. Jadi apa ya caranya itu naik gitu, kayak gitu. Aku ingin nambahin sedikit. Nah, untuk letak gaster ini, nah itu terletak di kuadran kiri atas abdomen, rongga perut di bawah diafragma, di antara esofagus dan duodenum atau terus. Nah, lokasinya itu mencakup area epigastrik, epikondrium kiri dan umbilicalis. Nah, lokasi utamanya itu di dalam rongga perut, terutama di kuadran kiri atas, terhubung dengan esofagus di bagian atas dan duodenum di bagian bawahnya. Nah, untuk hubungan dengan organ lain itu untuk kanan dia terhubung dari hati melalui ligamen hepatogastriak dan ligamen hepatoduodenal. Nah, habis itu untuk kiri dia itu berhubungan erat dengan limpa, dan untuk posteriornya berhubungan dengan pankreas, limpa, ginjal kiri, kelenjar adrenal, dan arteri linealis di balik omentum minus. Nah, mungkin ini yang lokasi pada gaster. Nah, mungkin selanjutnya lanjut aja ke laporan yang ketiga. Mungkin ada appendix, yaitu tractus digestivus inferior. Nah, untuk appendix sendiri, nah letak appendix itu ada menurut dua garis ini, ada menurut garis Montefiore sama menurut garis Lana. Kalau menurut garis Montefiore itu diukur dari sias dextra ini, dari sias dextra ke umbilicalis. Pangkal appendix terletak 1/3 lateral garis Montefiore yang disebut titik Mac-Barney. Nah, menurut garis Lange dia diukur dari sias dextra sampai sias sinistra. Ujung appendix adalah pada titik 1/6 lateral dextra. Nah, variasi letak appendixnya itu ada appendix retrosekal, appendix postineus, appendix pelvisum, appendix preileas, appendix subscaelas. Nah, jadi letaknya appendix itu kayak nah ini dia tuh di sini nih, di pojok sini. Nah, nih. Dan dia itu diukur oleh ada menurut 2 garis ini, ada yang menurut Montefiore, menurut garis Lange. Nah, kalau dari Montefiore itu dari sias dextra ke umbilicalis, tapi kalau dari menurut garis Lange itu dia itu diukur dari sias dextra sampai sias sinistra. Nah, lanjutnya mungkin, nah ini ada variasi letaknya juga tadi, retrosekal, postineus, pelvisum, preileas, subscaecalis. Nah, terus habis itu untuk vaskularisasinya ini sebenarnya vaskularisasinya itu inervasinya sih yang template sebenarnya sama aja. Kalau inervasinya selagi dia sama organ vergat. Nah, arterinya itu ada arteri appendicularis. Arteri appendicularis itu cabang dari arteri caecalis posterior, cabang arteri iliocaecalis yang merupakan cabang arteri mesenterica superior. Nah, di situ ada vena
Nah, venanya itu vena appendicularis menuju ke vena caecalis posterior. Nah, untuk inervasinya itu juga template tadi itu sama aja kayak gester. Nah, untuk inervasinya, untuk simpatisnya itu nervus splanchnicus minor, untuk parasimpasinya itu nervus 10 atau disebut nervus vagus gitu. Mungkin sekian video laporan dari aku. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.